Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dan Bapak dosen Universitas Terbuka serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dari jurusan FISIP dan program studi Ilmu Komunikasi serta kelas Bahasa Indonesia 196 Universitas Terbuka Angkatan 2022.2. Di siang yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas nikmatnya kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa sampai saat ini. Saudara yang berbahagia, seperti yang kita tahu bahwa pada saat ini negara kita dan negara-negara di dunia lainnya sedang tidak baik-baik saja. Dan hal ini terjadi karena pada akhir tahun 2019 munculnya virus COVID-19 di Wuhan, Cina. Kemudian virus COVID-19 tersebut menyebar ke seluruh negara-negara yang ada di dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan, COVID-19 tersebut masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 dan pada bulan April 2020 penyebarannya sudah sampai ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian, apa yang dimaksud dengan virus COVID-19 ya? Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV-2 adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan akut. Kemudian virus COVID-19 ini dari awal muncul sampai sekarang sudah berevolusi menjadi 4 varian. Varian yang pertama yaitu Alpha B117. Pertama kali terdeteksi di Inggris pada bulan September 2020 dan masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2021. Tingkat penyebarannya sekitar 43% sampai 90%. Varian yang kedua yaitu varian Beta B135, di mana pertama kali terdeteksi di negara Afrika pada bulan Mei 2020 dan masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2021. Untuk angka penyebarannya, varian ini belum diketahui secara pasti. Varian ketiga yaitu varian Delta B16172. Varian ini pertama kali terdeteksi di India pada bulan Oktober 2020 dan masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2021. Untuk tingkat penyebarannya sekitar 30-100% dari varian sebelumnya. Varian keempat, Omicron B11529. Varian ini terdeteksi di beberapa negara di dunia pada bulan November 2021 dan masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2021. Untuk penyebaran Omicron sendiri, 500% dari penyebaran Delta. Dari semua varian tersebut memiliki gejala yang hampir sama, seperti batuk, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, anosmia atau hilangnya indera penciuman. Lalu, bagaimana cara pemerintah menanggulangi wabah tersebut? Untuk menanggulangi wabah tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan seperti berikut. Yang pertama, menerapkan 3M. 3M adalah gerakan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Cara yang kedua, dengan melakukan vaksinasi untuk masyarakat yang berusia 6 tahun ke atas. Jenis-jenis vaksinasi yang sudah masuk di Indonesia pun sangat banyak, seperti Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, vaksin merah putih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemerintah membatasi kerumunan di ruang publik. Contohnya, di mal atau pusat perbelanjaan hanya diperbolehkan sekitar 70% pengunjung. Lalu, bagaimana dengan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini? Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sudah tercatat 6.469.276 jiwa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian terdapat 6.291.941 jiwa yang sudah sembuh dari COVID-19 tersebut. Lalu masih terdapat 3.773 suspek
dan 18.919 kasus aktif, di mana dengan banyak korban jiwa yang meninggal sekitar 158.416 jiwa. Lalu bagaimana dengan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan vaksinasi ini? Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, di dosis pertama atau vaksinasi pertama, terdapat 87% masyarakat Indonesia yang sudah mengikuti vaksinasi. Lalu di dosis kedua, terdapat 72% masyarakat Indonesia yang sudah mengikuti vaksinasi. Dan pada dosis ketiga atau booster, hanya 30% warga masyarakat Indonesia mengikuti vaksinasi. Dari data yang ada, maka tingkat kesadaran masyarakat mulai menurun untuk melakukan vaksinasi. Dan di era new normal ini juga banyak masyarakat yang mulai meninggalkan pemakaian masker. Lalu bagaimana ya cara memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini belum hilang? Menurut saya pribadi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Yang pertama, pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini belum sepenuhnya hilang dan masih ada. Sehingga apabila kita lalai dan tidak menjaga diri untuk mencegahnya, bukan tidak mungkin COVID-19 ini akan terus berkembang dan meningkat penyebarannya. Langkah yang kedua, pemerintah lebih mengawasi kembali penerapan 3M di masyarakat, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu, langkah yang ketiga, pemerintah lebih memperhatikan kembali masalah vaksinasi ini sebagai upaya untuk pencegahan COVID-19. Untuk melihat kesadaran masyarakat Indonesia secara langsung, saya akan melakukan wawancara dengan seseorang yang berada di lingkungan wilayah saya. Dan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara saya. Saudara yang berbahagia, pada saat ini saya sedang berada di sebuah taman di salah satu lingkungan saya. Seperti yang kita lihat sendiri, jarang sekali orang-orang yang sudah mengenakan masker di area ini. Untuk itu, saya akan mencari seseorang yang bisa saya jadikan narasumber tentang bagaimana kesadaran masyarakat Indonesia tentang wabah COVID-19 saat ini. Selamat sore, Mas. Sore. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Terbuka. Tujuan saya di sini ingin meminta waktunya nih, Mas, untuk melakukan wawancara tentang bagaimana sih kesadaran masyarakat Indonesia terhadap wabah COVID ini. Kira-kira bersedia nggak? Iya, bersedia. Oke, terima kasih sendiri. Kira-kira udah vaksinasi belum ya? Sudah vaksinasi. Oh, sampai dosis berapa kalau boleh tahu? Sudah sampai booster pertama. Wow, lengkap ya berarti ya. Nah, Mas Jeffrey, menurut Mas Jeffrey, di era new normal ini, masyarakat kita masih butuh atau tidak sih menerapkan 3M? Ya, menurut saya wajib sih kita memakai masker, menerapkan 3M di luar ruangan. Oke, nah kira-kira nih Mas Jeffrey, ada tips gak bagaimana sih cara untuk pemerintah mengedukasi masyarakat kita tentang kesadaran bahwa kita masih ada di era new normal, yang berarti wabah COVID ini belum hilang dengan sepenuhnya? Ya, paling seperti pemerintah selalu mengkampanyekan bahwa wabah COVID ini belum berakhir melalui media sosial, televisi, dan media-media lain yang keluar kita punya. Oke, saya rasa cukup jelas dan padat sekali ya. Untuk saya boleh memberikan saran sedikit? Boleh. Karena kita masih ada di new normal atau pandemi COVID ini belum hilang sepenuhnya, alangkah baiknya untuk pencegahan dan tidak menjadi peningkatan kasus, kita menggunakan masker selalu dan menerapkan 3M ya, Mas. Oh iya, makasih Mbak. Ini ada sedikit buat Mas Jeffrey. Ya, dipakai ya. Iya, terima kasih Mas Jeffrey. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara sekalian, itu tadi wawancara yang saya lakukan dengan salah satu masyarakat yang ada di lingkungan saya. Dari kesimpulan yang saya tarik sebagai warga masyarakat dan melihat lingkungan di sekitar saya, kita masing-masing individu harus lebih sadar bahwa COVID-19 ini belum berakhir dan ada alangkah baiknya bagi kita untuk mengikuti langkah-langkah pencegahan yang sudah diterapkan oleh pemerintah setempat. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya dan saya sudahi presentasi ini. Semoga bisa meluluskan diskusi keempat saya di Bahasa Indonesia MKWU 4108. Terima kasih.